Oke, selamat sore semuanya. Kita di kelas pengganti untuk yang hari Sabtu kemarin karena 17 Agustus. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, aku langsung aja liatin overview apa aja sih yang mau kita pelajari hari ini. Nah, oke, kita masih belajar tentang turtle. Sama kayak yang kemarin, masih tentang bikin grafis. Nah, tapi yang hari ini kita bakal belajar menggabungkan perintah berkondisi sama turtle itu. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah belajar tuh tentang perintah berkondisi seperti pakai if else. Nah, itu yang perintah berkondisi. Lalu kalau dia pakai turtle, gimana sih implementasinya? Oke, oke. Di sini dicontohkan, bentar. Katanya polisi memutuskan untuk memasang papan angka menampilkan peringatan. Jika mobil telah melewati batas kecepatan, misalkan batas kecepatan di dalam kota adalah 60 kilometer. Kode program yang meminta dan menganalisis kecepatan seperti ditampilkan di gambar. Nah, kalau kita lihat di output soal, itu kalau dia, masukkan angka 65 tadi itu bakal tanda seru, tanda peringatan. Nah, kalau misalkan dia masukkan angka itu 54 berarti ya masih tetap bisa jalan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini berarti ada kondisi, kalau dia 65 lewat dari 60 ke atas berarti kita bakal nampilin gambar tanda seru. Kalau dia di bawah itu berarti kita bakal nampilin si, lingkaran hijau tadi atau masih bisa jalan. Nah, yang itu turtle kemudian kita bakal gabunginnya dengan kondisi atau, perintah berkondisi. Nih, kalau kita pecah soalnya atau kita detailkan, itu, program untuk mengontrol kecepatan. Di mana itu ada yang pertama input datanya kita minta dulu input, berapa sih kecepatan si user. Nah, kemudian baru kita, dianalisis yang pertama kita bakal menganalisa, kalau besar dari 60 berarti dia udah lewat dari kecepatan. Kalau di bawah 60 ke bawah berarti kecepatannya, eee, masih bisa ditolerir gitu. Nah, kemudian kita bakal menggambar sesuai dengan kondisi itu. Nah, ini, kalau dia apakah kecepatan di atas 60? Kalau iya, ya berarti dikasih tanda seru merah tadi. Kalau enggak, berarti masih bisa lewat lingkaran hijau. Nah, oke, kira-kira itu yang bakal kita pelajari hari ini, teman-teman. Aku review sedikit apa yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, di minggu kemarin itu kira-kira ini ada beberapa, fungsi yang bisa kita pakai. Contoh, ubah ketebalan dari pulpen kura-kura menjadi 5 piksel. Nah, kira-kira apa perintah yang bakal kita pakai, teman-teman? Ubah ketebalan dari pulpen menjadi 5 piksel. Kalau ada yang tahu silakan ditulis di chat aja. Oke, Rafa udah bergabung. Oke, aku cek. Oke, Aurel benar. Pen size-nya oke kita kasih kalau dia minta 5 piksel berarti kita masukkan angka 5 di dalamnya. Nah, kemudian ada mulai atau berhenti mengisi dengan warna sekarang. Atau berakhir untuk mengisi warna sekarang. Oh, di sini kasih ada mulai, kemudian berhenti juga. Berarti ada dua fungsi nih. Satu untuk mulai mengisi, kemudian ada untuk berhenti mengisi atau akhir dari mengisi. Ada yang tahu? Silakan juga. Oke, benar Aurel, begin fill dan end fill. Oke, kita bahas saja. Oke, itu benar pen size 5 begin underscore fill, kemudian sama end fill. Nah, kalau untuk mengangkat pulpen, kemudian menurunkan, itu kita pakai pen up dan pen down.
Kemudian mengubah warna kita pakai color, kemudian di dalam kurung itu masukkan warna yang mau kita pakai. Dan ingat, warnanya dalam bahasa Inggris. Kemudian memindahkan kura-kura atau si turtle kita itu ke titik yang kita inginkan, kita pakai go to. Oke, selamat datang Azril. Kita masih review apa yang udah dipelajari di minggu depan. Nah, oke. Perintah mana yang bisa mengubah kecepatan kura-kura? Nah, ada yang tahu nggak perintah mana yang bisa mengubah kecepatan kura-kura? Kemudian bagaimana cara menyembunyikan eksekutor kita? Ada yang tahu apa fungsinya? Kalau ada yang tahu silahkan di chat. Satu untuk mengubah kecepatan, satu lagi untuk menyembunyikan tanda panahnya. Oke, aku lihat. Oke, Aurel benar, itu kita gunain speed kalau untuk mengatur kecepatan. Nah, kalau untuk menyembunyikan tanda panah atau eksekutor, ada yang tahu? Oke, hide turtle, benar, Azril. Oke, nah ini, aku ulang lagi, ini kita udah belajar dan pakai kemarin, itu speed untuk mengubah kecepatan, sedangkan jangkauan di dalam angka di dalamnya itu adalah 0 sampai 10. Nah, semakin dia besar, itu dia semakin cepat. Oke, kemudian untuk menghilangkan tanda panah atau tanda kura-kura itu kita pakai hide turtle. Nah, oke, aku langsung aja. Bagaimana sih cara terbaik untuk menggambar persegi yang kita ketahui? Dan bagaimana dengan bintang segi 5? Oke, di sini kalau untuk persegi, tar mana pensilku? Bentar. Oke. Ini, kalau kita bikin persegi, berarti kita harus bikin 4 buah garis gitu kan. Nah, ingat kalau si turtle itu jalan, pasti dia jalannya ke arah kanan dulu. Dari titik 0 dia jalan, kemudian oke di sini dia forward 100, berarti ini yang 100. Nah, untuk dia membelokkan eksekutor atau tanda panah, dia belok ke atas itu butuh dibelokkan left 90 derajat. Nah, itu sudut di luar yang diambil. Kemudian ulang lagi udah sampai ke belok ke atas, berarti forward lagi 100, belok lagi sampai itu dilakukan sebanyak 4 kali. Kita udah kemarin pakai perulangan untuk memudahkan kita dalam menulis perintahnya. Jadi cukup dengan pakai forward, kemudian left, kita ulangi sebanyak 4 kali, sehingga dia jadilah sebuah persegi. Oke, kalau bintang kemarin gimana? Nah, kalau bintang kemarin kita udah nyoba juga, itu dimulai dari karena bintang itu garisnya terbentuknya dimulai dari kayak gini, kemudian gini ke atas, berarti dia ada sebanyak 5 kali. Karena 5 garis membentuk si bintang itu kan. Kemudian forward 150, berarti kita forward ke sini dulu 150. Nah, membelokkannya kita belokkan sebesar 144 derajat sudut di luarnya. Nah, ingat, di luarnya. Kemudian kita ulangi itu sebanyak 5 kali. Nah, jadilah dia si bintang. Nah, kalau untuk mengisi, silahkan mengisi warna itu silahkan pakai begin fill dan end fill. Begin di luar for-nya, di bawahnya nanti baru ditutupi dengan end fill. Oke, itu yang kita pelajari di minggu kemarin. Nah, kalau sekarang kita bakal bikin si turtle itu sesuai dengan perintah berkondisi atau sesuai dengan if. Nah, kembali ke overview tugas tadi, katanya ada tentang aplikasi kecepatan. Kalau kecepatannya di atas 60, maka dia bakal nampilin tanda seru ini. Tapi kalau dia di bawah 60, bakal dia nampilin si yang lingkaran hijau. Nah, kira-kira itu kalau
secara algoritma atau langkahnya, ini secara flowchart dulu, pasti nanti diminta dulu inputan. Inputan pakai input dulu. Input, setelah kita pakai int input, berapa sih kecepatannya. Nah, nanti dia bakal ngecek pakai if di sini. Kita cek pakai if. If, masukan yang kecepatan kita tadi, misalkan besar dari 60, kalau iya, kita bikin dia gambar tanda seru di dalam if. Kalau else-nya, kalau enggak, berarti kita pakai si gambar lingkaran hijau. Nah, itu secara algoritmanya. Nah, kalau secara codingan, kalau kita bikin perintah, berarti secara itu aja kita lihat gambar, berarti kita punya 2 gambar, teman-teman. Nah, kita punya 2 gambar untuk memudahkan kita, satu gambar itu kita bakal simpan dia ke dalam suatu fungsi. Contohkan, contoh untuk dia kecepatannya yang aman gitu, yang maksudnya lingkaran hijau, berarti kita bikin satu fungsi untuk bikin gambar itu. Kemudian yang satu lagi, misal yang tanda seru itu kita juga bikin satu fungsi lagi. Nah, baru nanti di, program utama kita bakal minta berapa sih inputan kecepatannya. Nah, seperti pakai int input, kemudian di bawah baru kita lakukan itu pengecekan. Jika dia kecepatannya besar sama dari 6, kecil, kalau di sini dia mulai dari kecil ya teman-teman, tapi terserah nanti, terserah logika kita kayak gimana. Kalau di sini kecepatan kecil sama dari 60, maka dia bakal memanggil fungsi kecepatan oke atau yang si lingkaran hijau. Nah, jika kecepatan besar dari 60, dia tinggal panggil aja si fungsi ini. Jadi program kita kelihatan lebih rapi, teman-teman. Kalau kita bisa mengelompokkan, kalau satu, gambar itu kita kelompokkan dalam satu fungsi. Jadi nanti pas pengecekan kita hanya tinggal panggil aja nama fungsinya. Jadi nggak perlu panjang gitu program. Itu untuk contoh pertama. Nah, oke, contoh kedua itu ada program tentang, eee menampilkan siang atau malam. Nah, kalau yang dimasukkan user adalah siang, maka dia bakal menggambar matahari. Kalau malam, dia bakal menggambar bulan. Nah, di sini kebetulan ada parameternya. Kalau warna matahari, dia itu adalah warna yellow. Nah, kalau bulan nanti berarti dia bakal warna coklat muda atau biskuit ini. Kemudian panjang dari bagian dasar itu 100, banyaknya sinar ada 18. Nah, untuk bikin matahari itu bisa dilihat di sini teman-teman, dia semacam kayak persegi 4 tapi dia tidak, sudutnya itu bukan 90 derajat. Jadi kan ada kayak agak, melengkung gitu. Nah, sehingga sampai 18 kali, berarti nanti melakukan for i in rank-nya sebanyak 18 kali untuk membentuk matahari. Nah, seperti ini. Kalau untuk bulan itu cukup untuk kita bikin bulat lingkaran aja. Oke, sama cara logika bikinnya itu kita bakal kelompokkannya lagi ke dalam fungsi. Nah, kita bikin fungsi siang untuk bikin si, matahari, kemudian fungsi malam untuk bikin si, bulan. Kemudian baru nanti kita minta apakah user mau masukkan siang atau malam. Jika yang dimasukkannya adalah siang, kita panggil fungsi siang. Kalau yang dimasukkan malam, kita panggil fungsi malam. Coba aku praktekkan aja ini dulu. Hmm.
Oke, aku contohin. Di sini aku udah bikin itu fungsi siang namanya, di mana dia bakal membikin gambar pen size-nya 2 color yellow itu pakai isian begin field. Nah, for i-nya sebanyak 18 kali. Itu adalah bentar aku contohin dulu. Tadi untuk gambar matahari, mmm, dia semacam kayak persegi. Forward-nya 100, tapi dia bukan persegi yang dengan sudutnya itu 90. Tapi kebetulan dia agak miring. Bentar, coba kita bikin dulu. Hmm. Oh. Nah, kemerengannya seperti itu, teman-teman. Jadi semakin dia bikin kayak gitu, sebanyak 18 kali, dia bakal jadi matahari nantinya. Ya, aku contohkan. Ini program utama kita di bawah, dia langsung minta inputan apakah siang dan malam. Contoh, aku masukkan siang. Nah, dia bakal bikin gambar matahari. Nah, cara, fungsi matahari itu dibikin dalam bentuk fungsi yang terpisah dari program utama. Jadi program kita lebih bersih dan kita lebih mudah memanggilnya. Nah, kalau malam gimana? Nah, gitu aja. Jadi yang pakai perintah berkondisi di mana ada percabangan atau kita pakai kondisi if untuk memanggil gambar yang kita inginkan. Oke, untuk prakteknya teman-teman biar lebih paham itu silahkan ke modul 4 pelajaran ketiga.
Oke, Carlos, coba kamu lihat itu nomor 2-mu. Nah, untuk bikin gambar itu di soal di bawahnya ada kita dikasih parameter untuk bantu kamu bikin. Nah, pertama coba lihat di, codingan, itu tentang bintang. Kalau kata soal pen size-nya udah 2 oke. Kalau kita lihat itu warnanya merah, berarti di dalam color kamu bikin string red gitu, oke. Kalau misalkan di atas kita pakai begin fill, berarti di bawahnya atau setelah C4 kita taruh itu end fill-nya. Nah, kalau kita, artikan begin fill tuh berarti kita mulai untuk mengisi warna. Berarti sebelum gambar dibikin. Nah, terakhir end fill itu untuk nutupnya. Jadi kalau ada for, taruh begin fill itu di atas for, kemudian end fill-nya di bawah for. Kemudian coba kamu tes. Nah, ternyata gambarnya kayak gitu. Coba lihat lagi. Di parameter bintang, katanya garis dari ujung ke ujung itu sepanjang 100. Nah, kalau sepanjang 100 berarti kita forward atau misalkan titik, mmm, titik panah kita ada di sini. Oh, aku kasih ini. Nah, titik panah kita ada di oh, nggak bisa. Di titik ini, kemudian dia bakal jalan ke sini. Nah, kita pakai namanya forward. Jadi sesuaikan dengan parameter. Kalau 100 berarti kita juga 100. Nah, coba lagi. Nah, udah sepanjang itu, tapi kenapa dia seperti ini? Nah, coba lihat left-nya. Kenapa left-nya 40? Itu berarti sudutnya sudut yang garis ini, berarti yang 40 tuh yang ini. Ini adalah 40 kalau besarnya. Nah, kita kan harapnya itu bintang itu dia pasti mengarah ke gini dulu. Nah, berarti sudutnya akan lebih besar daripada 40. Coba di sini kita ada dikasih bantuan bahwasanya sudut yang di dalam 36. Nah, seharusnya kalau kita bakal ngambil sudut itu adalah sudut yang di luar. Jadi, lebih mudahnya kamu 180 dikurang sama sudut yang di dalam itu. Coba lagi. Nah, baru itu jadi bintang. Oke, Akmal. Nah, Akmal juga kayak gitu. Coba lihat, kalau di gambar itu warna kita adalah warna merah, warna red. Misalkan, ini kamu udah benar bikin begin fill di atas for, kemudian end fill-nya di bawah. Nah, coba kalau dijalankan gambarmu kayak gimana? Nah, awalnya dia udah bener tuh. Seharusnya coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 5 aja untuk sampai ke bagian titiknya. Berarti kamu ubah, jangan rank 7, 5. Oke Kak, makasih. Iya.
Nah, yang nomor 3 itu kita bisa kelompokkan teman-teman, biar lebih mudah. Misalkan ini Azril. Pertama, kita bikin dulu sebuah fungsi, namanya lingkaran. Berarti untuk lingkaran merah. Ya. Nah, itu fungsi lingkaran. Nah, lingkaran coba lihat parameter 1, lingkaran merah dengan radius 50. Mulai menggambar dari titik 0,0. Berarti kita nggak atur lagi titiknya karena dia udah 0,0. Berarti yang perlu itu adalah kita bikin aja pen size-nya dulu. Pen size 2. Nah, warna color itu red. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada warna merah. Berarti sebelum kita bikin gambar, kita bikin dulu begin field-nya. Udah, circle-nya, circle itu si 50. 50. Baru kita pakai end field. Udah end field. Oke, berarti udah lingkaran kayak gitu. Ini kamu udah benar, kamu salin aja dia ke dalam sebuah fungsi. Nah, untuk yang kedua, kita bikin lagi sebuah fungsi namanya persegi panjang. Atau terserah teman-teman. Untuk gambar si warna persegi panjang yang putih. Lihat itu dia ada panjangnya 65, tinggi 20. Titik awal dari gambar, nah kalau ada kata titik awal dari gambar, kalau selain 0,0 berarti kita perlu nih pakai pen up, go to, pen down. Nih, ini udah benar. Ya, kita baru kita pakai color white. Udah ini. Aku salin aja dulu, coba lihat. Enam lima dan oke 20. Nah, ini baru fungsinya aja. Nah, gimana program utamanya? Nah, baru kita bikin program utama. Oh, dia nggak diminta program utamanya. Berarti kita jalankan aja. Apa jalankan dulu si program utama. Kalau dari gambarnya itu warna merah dulu. Berarti lingkaran. Baru habis itu si persegi panjang. Coba. Nah, berarti ada yang salah di bagian ininya. Sip. Kalau lingkaran, kita tes dulu. Udah benar. Persegi panjang, coba dilihat lagi. Forward, kita pindahkan dia, udah forward 65 pixel. Kemudian, left 90, kita forward lagi dia 20. Nah, karena dia persegi panjang, kita nggak bisa bikin dia for i in rank 4 gitu teman-teman. Karena untuk ke sini, itu nanti bakal beda. Kalau for i in rank berarti garisnya harus sama selalu. Nah, agak bingung. Coba kita pecah aja. Ya, kita udah forward 65, kemudian left 90, forward lagi, aku bikinlah gambarnya. Ini udah forward 65. Kemudian left 90 arah ke atas, kita forward 20. Nah, baru habis itu dari panah ini
kita bakal menghadap ke sini. Berarti kita right di sana. Tambah right di sini sebesar 90 derajat. Berarti dia udah menghadap ke arah kiri kita. Ke arah sini sepanjang 65 forward. Tambahin di bawahnya forward 65. Nah, baru habis itu dia udah di sini, dia mau menghadap ke bawah. Forward sini berarti left ke 90. Left, left. Baru dia di forward sisi ini. Sisi ininya. Berarti 20. Tuh. Forward 20. Coba dulu. Oh, lupa aku belum jalaninnya. Persegi panjang. Nah, berarti masih ada kita yang keliru. Oke, coba lihat lagi forward 65, left 90 ke atas. Kita forward dia 20 tadi. Oke, berarti forward 20. Coba lagi nih. Sini left. Left. Oke. Nanti salah ya teman-teman. Ini left semuanya. Kalau mau pakai perulangan, kita harus cek dulu mana kira-kira yang bisa kita perulangkan. Nah, ini kan kalau kita lihat pattern-nya kan nggak sama perulangannya. Sini forward, left, tapi dia beda. 65 ada 20. Berarti untuk aman silahkan dibikin panjang aja, nggak pakai perulangan. Tapi kalau sisinya sama, baru kita bisa pakai perulangan karena dia sama-sama sisinya. Oke, Ismail udah masuk, udah hidup. Oke, baru pulang. Oke, Ismail, oke, aku review dikit ya. Sambil teman-teman ngerjain itu nomor 3 disesuaikan, bikin per fungsi untuk biar lebih mudah aja manggilnya nanti. Oke, hari ini kita belajar tentang masih turtle dan gambar seperti kemarin, tapi sekarang kita pakai if. Contoh seperti misalkan ini ada inputan ngecek kecepatan. Nah, kalau kecepatannya di atas 60, dia bakal nampilin gambar tanda seru warna merah. Nah, kalau di bawah 60, dia bakal nampilin lingkaran warna hijau. Nah, itu yang bakal kita bikin hari ini. Caranya gimana agar codingan kita rapi? Itu yang harus teman-teman atau Ismail tadi yang telat, yang lakukan adalah teman-teman bagi dulu codingan atau perintah kita itu ke dalam beberapa kelompok. Contoh, kalau ini dia ada minta kondisi kalau ada gambar tanda seru warna merah, kemudian ada lingkaran.
Nah, itu kan ada 2 objek, teman-teman. Berarti kita kelompokkan dulu, bikin dia ke dalam suatu fungsi. Fungsi untuk satu tanda, lingkaran hijau, yang satu lagi tanda seru. Nah, nanti baru di program utama kita pakai inputan minta berapa sih kecepatan yang bakal dimasukkan. Nah, baru habis itu kita lakukan pengecekan pakai if. Jika kecepatannya kalau di sini dia di bawah dulu, di bawah 60 berarti dia bakal nampilin kecepatan oke atau gambar lingkaran hijau. Kalau kecepatannya di atas 60 berarti dia bakal kecepatan lebih atau si tanda seru merah, tuh. Jadi kalau programnya sama seperti kemarin, cuma kita bakal nambahin ini pakai if di materi hari ini. Tuh kalau untuk latihannya di modul 4 di pelajaran ketiga tentang ada judulnya polisi, tugas nomor 5. Ya. Oke, Rafa, udah benar yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 tuh seperti yang aku contohin tadi, teman-teman, tentang siang dan malam, tentang bikin matahari dan bikin bulan. Nah, aku kasih tahu bahwasanya bikin si matahari itu panjang forward-nya 100, kemudian left-nya juga 100. Jadi dia bukan murni persegi. Oke, Ismail bikin nomor 3. Aku cek. Oke, Ismail bisa kamu lihat di share screen, nanti aku bantu. Sini udah ada def lingkaran. Nah, bikin kalau kita bakal benerin nih dulu. Di sini di atasnya ada begin fill, tapi tinggal fill-nya. Begin fill, bikin kalau red, circle-nya warna merah. Kemudian jangan lupa kalau pakai begin fill di atas, kita end fill dulu. Nah, untuk ngetesnya, kamu panggil aja dulu si fungsi ini. Udah jalan nggak lingkarannya? Nah, ternyata ada. Tinggal kita titik 2. Nah, udah. Tapi dia si turtle-nya nggak hilang. Hide turtle sama exit on klik agar gambar kita tetap ada di layar. Nah, udah nih. Berarti kamu udah untuk satu lingkaran merah. Nah, kita tinggal lagi itu si persegi panjang yang putih. Berarti bikin satu fungsi tentang persegi panjang. Ya, persegi panjang. Tadi kamu lihat aja ini proses seperti ini. Copy aja. Nanti kita ubah-ubah. Oke, begin fill udah. Pen size-nya iya. Red-nya warna putih kalau persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang kita pakai forward. Nggak pakai circle. Oke, kalau di soal itu persegi panjangnya. Oke, oh, ini ada sebelum itu. Kita lanjut aja dulu bikin persegi panjang. Katanya panjang 65. Aku gambar dulu. Panjang 65, si tingginya 20. Panjang lebar. Nah, kita pasti gambar kita itu dari arah sini ke sini dulu. Ini 65 berarti bikin forward 65. Nah, kemudian dia dibelokkan ke atas. Kita pakai left 90 derajat. Kemudian baru
ke atasnya jalan itu sepanjang 20. Nanti forward lagi 20. Udah sampai ke titik ini, berarti panahnya masih di atas. Kita mau membelokkannya ke arah ini. Berarti kita belokkan ke arah kiri. Kiri lagi derajatnya 90. Berarti left lagi 90. Udah dibelokkan, kita jalankan dia sepanjang panjangnya. Apa panjangnya tadi? 65. Jadi kita jalan ini. Di bawahnya tambahkan lagi forward 65. Nah, habis itu turunkan panahnya. Berarti masih left 90. Nah, panjang ke bawah itu atau tingginya tadi adalah 20. Berarti forward 20. Mana dia? Nah, kalau dari si soal nomor 2 itu titik awal dari gambar adalah min 32,37. Nah, berarti kalau ada titik kayak gini, berarti kita pakai go to. Nah, kalau pakai go to, kita harus dulu pakai si pen up, kemudian baru go to berapa min 32,37. Baru pen down. Coba. Jangan lupa kalau kita udah selesai bikin fungsi, kita panggil fungsinya di bawah. Persegi panjang. Bikinnya pelan-pelan aja. Oke. Nah, kayak gitu. Itu untuk Ismail. Coba kalau tadi udah yang def lingkaran, cek. Kemudian def persegi panjang. Karena dia ada minta posisi, pakai pen up, go to, pen down. Baru habis itu bikin fill lagi berapa colornya, apa colornya, kemudian baru forward left. Sampai baru end fill, jangan lupa panggil fungsinya, lingkaran persegi panjang. Oke Kak, makasih Kak. Iya, oke, untuk nomor 4 aku cek. Oke, jalankan siang. Oke, malam. Oke, aura udah. Oke, cek malam, siang. Udah. Oke, Azril dan Akmal gimana nomor 4-nya? Ya, teman-teman yang udah sampai nomor 4, sambil nunggu temannya sebentar, itu silahkan coba-coba yang tugas tambahannya. Oke, aku cek dulu. Yellow, pen size, oke, inline 18. Forwardnya berapa tadi? Parameter. Oke, ini punya siapa nih? Azril. Siang.
Oke, nggak apa-apa, forward-nya 150 berarti lebih besar. Oke, malam, udah. Oke, Akmal, coba lihat di nomor 4-mu. Nah, coba lihat di line 9, and fill itu jangan taruh di dalam for, tapi dia harus sejajar sama begin fill-nya. Jadi sejajar sama si for. Baru Oke, nanti Kak. ya si yang itu bakal oke. Ah, malam. Oke, Ismail. Nah, oke, Ismail udah bikin fungsi siang, kemudian malam. Nah, nanti kamu cocokkan aja sama parameter yang di bawah. Nah, untuk si matahari itu jangan lupa perulangannya sebanyak 18 kali. Kemudian panjangnya 100 dan left-nya juga nanti 100. Baru nanti untuk malam itu bikin circle lingkaran 50. Nanti kamu bisa lanjutin lagi. Aku bakal lanjut ke materi berikutnya, teman-teman. Hmm, Aduh, mana tadi? Python, 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 Python. Oke, aku lanjut ke materi berikutnya. Nah, masih sama, tapi sekarang kita bakal dengan analisis kondisi. Nah, aku contoh soal aja ya langsung. Contohnya di sini katanya ada bangunan administrasi kota yang di mana terdapat dua bangunan. Yang pertama itu utama atau biru. Kemudian ada yang satu lagi namanya resepsi untuk penghuni, itu warna hijau. Nah, kita di sini adalah diminta untuk bikin si aplikasi untuk nampilin bangunan sesuai dengan masukan apakah dia bangunan utama atau resepsi untuk penghuni. Nah, kalau dia bangunan utama berarti warna gambar kita adalah warna biru, kalau dari soal ini. Kalau dia resepsi untuk penghuni, berarti dia bakal warna hijau. Nah, kalau untuk secara logika, kalau kita lihat dari soalnya ini aja, berarti dia kondisi itu hanya mengubah warna aja. Berarti satu, kalau dia masukkan bangunan utama biru. Kalau resepsi untuk penghuni berarti warna hijau. Nah, berarti gambarnya cuma ada satu gitu. Nah, cara pemecahannya kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini emang gambarnya cuma satu aja. Namanya adalah kita bikin ke dalam fungsi pagar. Kemudian pagar ini, nanti aku cek ini, kita lihat dulu ke program utama. Di program utama diminta inputan user. Apakah dia bangunan utama atau resepsi untuk penghuni. Di sini dia ngecek lagi pakai if. If jawabannya bangunan utama, maka pagar akan warna biru. Kalau yang resepsi penghuni, pagar akan warna hijau. Nah, kalau tadi kan kita cuma manggil si fungsi nggak ada parameternya. Kita hanya buka kurung dan tutup kurung. Tapi sekarang kita bisa mengisikan ke dalam parameternya.
tentang warna. Pasti nanti di fungsinya itu ada parameter. Nah, di sini adalah parameter warna. Nah, karena di sini warna, berarti di dalam ada juga kita pakai color. Dibuka kurung adalah parameternya si warna tadi. Nah, tujuannya kita bikin cetakan, teman-teman, agar pas manggil fungsi, misalkan pagar, kita bisa tinggal memanggil isiannya di dalam. Mau pagarnya warna kuning, mau pagarnya warna merah, itu terserah. Yang jelas cetakannya adalah pagar di dalam argumen di dalamnya adalah warna, gitu. Nah, kalau mau lagi kita bisa rombak ini, programnya kita bisa tambahin. Mungkin apakah, panjangnya yang mau kita, kustomisasikan di sini. Misalkan warna, koma, panjang. Nah, berarti di sini nanti kita juga bakal bikin tambah untuk, panjangnya gitu. Nah, kalau di sini khusus untuk warna aja. Kalau bikin pagarnya kita lihat. Oke, pen up, go to pen down, karena dia ada diatur mau mulainya dari min 215, berarti mulai dari ujung sini. Kalau 0 berarti dari tengah. Udah, for i in rank 4. Kalau kita lihat pagarnya bangunan ini itu ada 4. Nah, untuk bikin satu ini aja itu pakai left dulu kita arahkan dia ke atas, bukan langsung forward tapi arahkan ke atas. Nah, baru dia nanti kita forward sebanyak 50. Kemudian kita belokkan ke arah kanan 90, jalan lagi 25. Ke atas begitu sampai seterusnya gitu. Kalau untuk secara logikanya itu sama seperti tadi, kita pakai if untuk ngecek apa yang diminta user, kemudian kita panggil si fungsi. Tapi kalau sekarang fungsinya ada cetakan atau ada argumen di dalamnya. Oke, contoh yang lain, kalau tadi tentang pagar. Kalau sekarang tentang lampu lalu lintas. Di mana di sini ada lampu lalu lintas warna merah, kuning, hijau. Nah, kalau kita lihat kita diminta untuk kalau hijau dimasukkan lihat program, pertama warna hijau aja yang bikin fill. Kalau merah, ya warna merah aja yang bikin fill. Berarti dia bakal tetap gambarnya 3, cuma bedanya yang dimasukkan user merah, ini bakal bikin fill. Kalau dimasukkan kuning, yang ini bakal bikin fill, yang lain biasa aja. Nah, itu kalau logikanya ini bisa beda-beda, teman-teman. Kalau teman-teman itu terserah mau nanti logikanya seperti apa. Tapi kalau secara contoh di sini, logikanya dia bakal bikin fungsi di mana satu-satu. Contoh untuk warna merah. Warna merah dibikin satu fungsi untuk yang menyala. Dalam artian dia pakai bikin fill dan end fill. Nah, satu lagi dia bikin lampu merah tapi yang keadaan mati, di mana nggak ada bikin fill dan end fill-nya. Nah, begitu juga nanti untuk warna kuning, dia bikin satu nyala, satu mati. Hijau dibikin nyala, mati. Nah, ketika manggil nanti pas dicek, jika dia merah, ya tinggal panggil aja. Cari mana lampu merah yang nyala, yang ada bikin fill-nya, kemudian panggil si lampu kuning yang mati, hijaunya yang mati. Nah, nanti dicek seperti itu kalau logika di soal ini. Nah, ini bakal ada di soal nanti, itu nanti aku serahkan ke teman-teman mau pakai logika seperti apa. Yang jelas nanti hasilnya bakal kayak gini. Terus silahkan dilanjutkan ke tugas yang di bawahnya, nomor 6, polisi tugas 2. Nah, untuk nomor 1 itu bisa kita lihat di gambar. Nah, ini tanpa gambar, kalau teman-teman udah hafal bisa. Kalau min 150 berarti pasti si X-nya adalah di sebelah kiri. Nah, 200 berarti Y-nya di atas, berarti dia kiri atas. Silahkan dipecahkan.
Oke, untuk yang nomor dua kalau teman-teman lihat itu kita udah dikasih si fungsi namanya sambungan pagar. Sambungan pagar kalau teman-teman jalankan, bentar, jalankan panggil aja dulu pakai sambungan panggil namanya sambungan pagar. Kemudian jangan lupa hide turtle dan exit on click. Nah, kalau dijalankan lah seperti itu. Coba kita lihat soalnya. Di soal katanya di sini ada kata kunci, ada 6 gambar, 6 sambungan pagar dalam total. Kemudian mulai dari -150,0. Berarti kita tambahkan dulu nih teman-teman, dia itu di eh boleh kita panggil aja nanti 6 sambungan gambar. Berarti kita pakai perulangan for i in rank 6. Dia ada 6 katanya. Ini kita udah punya si sambungan pagar. Berarti panggil si sambungan pagar. Kan gitu di dalam for-nya. Tapi mulai dari -150,0. Berarti kita taruh ini di luar for-nya. Kita pakai pen up go to 150,0, kemudian pen down. Nah, kenapa taruh pen up go to pen down-nya di sini? Kenapa nggak di dalam sambungan pagar? Kemudian kenapa nggak di dalam for? Ini karena aku ingin satu kali aja. Berarti dia dimulai aja, teman-teman. Berarti habis itu bisa pindah-pindah ke posisi lainnya. Kalau dia ditambahkan di dalam sambungan pagar, saat kita panggil sambungan pagar sebanyak 6 kali, berarti dia bakal tetap aja di posisi ini terus gitu. Nah, jadi aku taruh aja di sini dulu, nanti kita lihat gimana. Coba jalanin dulu, kira-kira gimana? Oke, aku lupa lagi. Oke, coba. Nah, dia udah ke arah sini, tapi gambarnya tetap di sana terus. Gambarnya samanya 6 kali, gambarnya itu aja. Nah, kalau kita lihat di gambar, dia kan ada berpindah. Coba lihat terus, perhatikan. Dia gambar, kemudian pas udah gambar, dia si panah, bentar, aku gambar deh. Jalan, nah dia jalannya, bentar, left 90, oke. Nah, dia jalannya ke atas dulu, kemudian ke sini, sini, baru dia tutup gambarnya sini. Tapi pas dia udah ke sini, dia jalan lagi ternyata ke arah ini. Baru dia mulai lagi. Seperti halnya ulangi lagi. Berarti ada nih tambahannya jalan ke sebelah ini. Karena dia udah left tadi. Mana dia? Kita tambahin, coba kita tambahin dia di bawah. Left 180. Kita tambah dia jalannya itu, jalan yang sedikit tadi itu forward 42. Coba ya, coba dulu deh. Nah, baru kayak gitu, teman-teman. Hmm. Nah, jadi ini kita taruh pen up, go to pen down itu sebelum si for-nya. Jadi cukup satu kali aja kita pindahkan posisi awal.
bukan sebanyak 6 kali. Jadi 1 di awal aja, biar nanti gambar kedua, 3, 4, dan seterusnya bisa pindah. Kemudian kita lihat kalau sambungan pagar aja yang kita panggil, nggak pakai forward ini misalkan, berarti gambarnya bakal di sana terus. Dia gambar di satu gambar, sedangkan kalau kita lihat, perhatikan terus, itu dia bakal ada harus jalan. Kalau si output soal itu dia ada jalan ke sini. Nah, berarti ditambahin si forward ini 42 sebanyak 42 forwardnya. Taruh forward di bawah perulangan, di bawah sambungan pagarnya. 42. Oke, Azril. Dan saya sudah 42. Ini 50. Coba aku jalankan. Udah. Oke, Carlos, coba lihat. Itu color kita cuma warna apa tadi itu? Oh iya, warna mana dia? Iya, black orange. Coba aku jalanin dulu. Oh, 3, jadi 7. Pen up, kutu, pen down, sambungan pagar. Totalnya ada 6. Sini ada 7. Kenapa for in rank? Coba ini. Begin fill and fill. Oke, left 90 ke atas, forward. Forward 30. Oh, kamu tambahin. Kalau kamu kayak gini bikinnya, kalau pas jalanin for i in rank 6-nya jadi gambarnya jadi 7, itu kamu turunkan perulangannya jadi 5. Kalau gambar kamu yang di atas itu udah bikin 1 yang awalnya. Udah. Oke, untuk nomor 3 aku cek. Nomor 3 itu yang aku contohin tadi. Kalau untuk program utamanya, dia bakal ngecek apakah bangunan utama kalau jika sama dengan bangunan utama, maka pagarnya bakal warna
biru. Kalau resepsi bakal warna hijau. Jadi pas fungsinya cuma satu karena bangunannya itu aja. Di fungsinya jangan lupa bahwasanya ada parameter warna di dalamnya. Nanti pas manggil color, itu warna juga di dalamnya, parameter. Nah, ini yang bisa kita ubah-ubah atau kustomisasi nanti. Di awal, kalau parameter itu dia bilang mulai menggambar dari -215,0. Berarti kita pen up, go to pen down dulu di dalam dev-nya, baru nanti lakukan perulangan sebanyak si pagar ini bangunannya ada 4. Berarti sebanyak for i in rank 4. Nah, baru yang ini teman-teman sesuaikan dengan apa yang ada di gambar. Kalau dia mulai ke atas, berarti kita langsung left 90 ke atas. Memutar si tanda panah dari arah kanan dia ke atas. Sebanyak left 90, baru forward 50. Nanti right 90 ke arah sini. Kemudian forward 25. Ke atas juga nanti jadikan berarti left, ya left 90, forward 50. Nah, untuk misalkan teman-teman udah selesai bikin fungsinya, untuk ngecek, oke, Rafa. Nah, karena yang diminta itu adalah warna, Rafa, biar codinganmu cukup satu fungsi aja, itu kamu taruh di dalam bangunan utama. Oh, kamu mau bikin fungsinya ada 2 gitu. Satu bangunan utama, satu lagi si ruang resepsi. Oke, nggak apa-apa kalau kamu pahamnya seperti itu, silahkan. Nah, caranya ada bisa macam-macam, teman-teman, tergantung logika dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bikin karena dia ada 2 tadi, berarti bikin 2 fungsi, silahkan. Tapi kalau ingin, biar lebih cepat dan gampang, itu cukup satu fungsi, tapi nanti dia pakai parameter di dalam buka kurungnya. Ya, Rafa, yang udah kamu bikin itu kamu bisa ngecek dengan manggil fungsinya. Ternyata pas aku cek itu gambarnya malah seperti jenjang naik gitu. Dia cukup itu sampai di sini aja, bentar. Cukup sampai di sini, nanti dia bukan dibelokkan ke atas, tapi dibelokkan ke bawah. Ini pasti ada left-nya di mana nih? Udah tadi 25, 90, 25. 25 forward 50, oke 25. Nah, ada di sininya mungkin kena. Coba clear all drawing. Nanti ada yang ketiganya.
forward, left, right, left. Coba gambar lagi. Hmm, parameter oke udah, left 90, forward 50. Habis itu right 90, forward 25. Forward 25. Udah. Kemudian belokkan lagi ke kiri 90, forward 50. Udah. Kemudian right right 90, right forward 25. Udah, forward 25 dan right ini. Oke, udah right, berarti habis right-nya ada lagi yang perlu diubah. Right, oke udah sini dibawa lagi. Kalau teman-teman agak pusing lihat codingan yang panjang itu, silahkan pakai spasi untuk bukan spasi, kasih space antara, misalkan nih, teman-teman udah bikin garis yang 50, berarti udah left 90, forward 50, berarti untuk garis 50. Habis itu right right-nya 90, forward-nya 25 untuk garis ini. Jadi pisahkan, jadi supaya membantu teman-teman untuk enggak pusing lihat, codingan-nya. Oke, habis itu apalagi udah ini sampai sini. Left 90, ini garis ini yang di 1, 2, 3, 4, udah, di bawah udah, forward 50, udah di bawah, forward 50, udah, left-nya udah sana, kemudian right ini, right 90, udah right 90, 50 ke bawah, 10 ke bawah, berarti dia nah gitu. Mhm. Kalau untuk for i in rank bikin pagarnya, aku bantu teman-teman itu kirim di chat Zoom untuk for i in rank 4, kemudian, isiannya itu silahkan. Nah, yang sehabis itu terserah teman-teman mau bikin 2 fungsi atau satu fungsi. Kalau satu fungsi jangan lupa nanti di dalamnya kita tambahin color-nya. Misalkan kita pakai di sini warna. Berarti color ini kita ganti dengan warna. Nah, udah habis itu baru minta inputan. Masukkan sama dengan input input apa tadi tulisannya itu? Masuk ke bangunan. Masuk ke bangunan. Masuk ke bangunan aja aku langsung. Terus if masukkan sama dengan bangunan utama, bangunan utama,
maka kita panggil bangunan utama dan buka kurung warna langsung itu adalah si blue, gitu kan. If masukan sama dengan resep resepsi aja aku udah pendek. Kemudian bangunan itu warnanya green. Udah kita jalankan. Misalkan resepsi. Nah, dia jadi warna hijau. Kemudian bangunan utama, nah biru. Ya, aku cek. Bangunan utama, bangunan resepsi untuk penghuni. Oke, Carlos. Coba lihat kalau gini, berarti ada for i in rank kamu yang for i in rank 4 di bagian pagar itu yang salah atau keliru. Coba kita bagi codinganmu dulu. Nah, kalau kamu mau nyamakan, kita udah sama. Oh, sudah. Oke. Ntar. Bangunan, bangunan. Oke, udah. Misalkan teman-teman yang udah selesai nomor 3, dicoba nomor 4. Oke, coba lihat Akmal. Kamu for itu di dalam dev. For di dalam si dev. Berarti blok for ke bawah, kamu tap. Utama.
Oke, coba lihat Azriel itu di nah, kalau cara kamu manggil fungsi, kemudian warna gitu kan. Nah, bukan warna kayak gini. Kita coba lihat nama fungsi kita apa, pagar, kemudian buka kurung warna. Nah, berarti pagar di dalamnya baru kita kasih warna. Misalkan blue tadi kan, bukan warna gitu. Nama fungsinya adalah pagar, isiannya baru si warna tadi. Hmm. Cara tips untuk bikin nomor 4 lebih mudah teman-teman bikinnya, kita tentuin aja fungsinya kira-kira apa aja dulu gitu. Sebelum bikin isinya, kalau isinya karena dia sekedar lingkaran itu mudah nanti. Jadi bikin aja dulu, kira-kira devnya apa aja. Pertama mungkin lampu merah menyala, itu fungsi pertama. Fungsi kedua kita bikin yang matinya lagi, lampu merah mati. Nggak usah aja isi dulu, bikin fungsi-fungsinya aja. Jadi bisa dia tuh lebih rapi. Contoh kita pakai pagar ini lampu merah. Ya, aku bikin lagi di bawah ini lampu hijau. Lampu kuning aja dulu. Lampu kuning. Nah, lampu kuning copy aja yang di atas. Ya, bikin aja ganti warna kuning. Kuning, warna kuning. Nah, satu lagi untuk warna hijau. Hijau, hijau, hijau. Nah, udah kayak gitu, biarin aja dulu nanti kita isi. Nah, coba bikin dulu yang jawaban sama dengan input lalu lintas mana katanya. Lalu lintas mana yang sekarang menyala merah, merah kuning, hijau. Nah, baru kita lakukan cek pakai if. If jawaban sama dengan merah, maka kita panggil pasti lampu merah menyala, kemudian panggil lampu merah menyala. Nah, lampu kuningnya mati, kuning mati, baru lampu hijau juga mati. Nah, habis itu kita pakai if lagi jawaban sama dengan kuning. Nah, berarti kita panggil lampu merah mati, merah mati,
lampu kuning nyala, lampu hijau mati. Nah, yang ketiga baru if jawaban sama dengan hijau. Hijau, hijau. Jangan lupa, aku lupa terus. Oke, lampu merah dulu kan, merah mati, baru lampu kuning mati, baru lampu hijau menyala. Nah, kalau udah kayak gitu baru teman-teman bikin. Nah, bikinnya pasti copy-copy aja nanti kan. Yang satu antara menyala dan mati itu bedanya satu pakai begin, fill, dan end fill, yang satu lagi enggak. Untuk lampu merah. Kita udah pen size aja 2 deh. Kemudian color kita red. Red. Kemudian yang mati nih ya, tuh circle-nya berapa di soal. Oh, jangan lupa kalau merah dia ada si pen up, pen down, pen up, pen up, go to, go to-nya adalah 0,100, 0,100, pen down, oke, pen size-nya udah 2, color udah, jari-jari adalah 35, 35, nah baru itu. Nah, copy aja. Untuk yang merah itu copy ke menyala. Nah, tambahin sebelum si circle, kita tambahin dulu bikin fill. Kemudian end fill. Nah, lampu kuningnya juga gitu. Lampu kuning itu 0,0. Kalau hijau 0,-100. Ini untuk lampu merah dan lampu merah menyala dan lampu merah mati. Oke, Aurel. Oke, lampu merah menyala, pen up kutu, lampu merah mati, kuning nyala, aku cek aja. Oke, merah. Oke, kuning. Oke, Aurel, coba lihat pas dia kuning, itu jangan kuningnya, kita urutkan sesuai dengan si lampu merah atau lampu lalu lintas, pasti merah di atas, kemudian kuningnya tetap di tengah. Ini jadi kamu ubah posisi aja. Lampu merah mati ini pindah ke atas, lampu kuning nyalanya di tengah. Lampu hijau juga gitu, lampu hijau sesuaikan yang sama gambar, merah mati dulu, lampu kuning mati, sama hijaunya nyala di bawah. Oke, makasih, Kak. Iya. Oke, Rafa di bagian kuning itu kamu bisa perbaiki, coba lihat lagi.
kuning. Mana sama yang kuning, merah. Kamu panggil dia, aku contoh kuning ya. Nah, dia ada garis. Berarti kalau ada garis kayak gini, kamu harus hilangkan pakai dia pen up, pen down, go to dan pen down. Coba cek lagi. Yang di bagian kalau kuning aku masukkan, itu merahnya kuning. Seharusnya dipanggil merah duluan kan? Nah, ada garis antara titik 0,0 ke warna merah. Tapi merah habis itu kuning juga di sana. Coba cek lagi. Kuning. Kalau kuning tadi dia kuning udah oke 0,0. Hijau 0,-100 go to. 0,100. Nah, kalau biar aman, kamu pakai go to tuh taruh di atasnya pen up, di bawah go to tuh pen down. Ini udah. Nah, merah ini tinggal itu. Pen up-nya jangan ada garis. Coba dulu cek. Kuning. Nah, ada dua jadinya. Kuningnya juga itu. Merah udah, seharusnya merah pindah. Udah dibenerin, Kak. Ya, oke. Kuning. Oke, apa? Hijau satu lagi. Hijau. Itu bisa kamu tambahin si hide turtle dan exit on click biar gambar kamu tetap ada di dalam layar. Oke, Kak. Ya, teman-teman yang udah siap itu bisa dicoba-coba dulu yang bintang sambil nunggu teman yang lain. Oh, untuk teman-teman yang lagi ngerjain, kita tunggu 3 menit lagi, teman-teman. Ya udah, aku cek ya untuk Azri dan Akmal. Ya, aku cek dulu merah kuningnya udah dibikin merah. Merah, lampu hijau mati, kuning mati, merah menyala. Merah tadi jalan ini. Hijau duluan yang dibikin. Merah. Azriel, kalau untuk susunan lampunya itu dimulai dari merah duluan, baru nanti hijau, baru kuning dulu, baru hijau. Jadi sesuaikan sama gambarnya.
posisinya sama kayak gitu terus. Merah duluan. Sebentar. Tes dulu merah. Nah, ada 2 kali bikinnya. Panggil si lampu kuning mati. Mana lampu kuning mati? Nah, lampu kuning mati itu posisinya kamu tambahkan pen up, pen down-nya. Merah. Nah, jadi tambahin pas di lampu kuning itu pakai pen up, go to sama pen down. Meskipun go to 0,0 itu karena sebelumnya udah pindah ke posisi 0,100. Jadi kita perlu lagi deklarasikan dia balik ke titik 0. Itu merahmu udah, kuning pindahin juga. Situ kuning. Nah, warna kuningnya, kuning menyala. Nah, tambahin juga di atasnya kopi kuning. Hijau. Oke, untuk yang coba lihat Azril, yang bagian kuning, yang lampu kuning mati dan lampu kuning menyala, itu kamu tambahin pen up, go to, pen down, tapi go to-nya 0,0. Karena apa? Karena kita udah pindah ke 100, yang 0,100. Jadi kita harus deklarasikan lagi, dia balik warna kuning ke titik 0. Kalau nggak itu dia bakal nutupin gambar si merah. Aku lihat dulu ke Akmal. Akmal juga di susunan lampunya itu selalu merah, kuning, hijau. Nah, nanti apakah dia mati atau menyala tuh sesuaikan. Coba dibenarkan lagi susunannya merah, kuning, hijau. Untuk yang sama dengan merah itu kebalik. Sama dengan hijau juga. Merah. Cek. Oke, Akmal, nanti perbaiki lagi susunannya ya, Akmal. Codingannya udah benar. Oke, teman-teman, aku balik ke slide kita.
Aku bakal rangkum apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini. Oke, hari ini kita udah belajar tentang turtle lanjutan. Itu dimana kita gunain si perintah berkondisi if untuk menampilkan gambarnya sesuai dengan soal ataupun sesuai dengan kebutuhan dari yang diberikan ke kita. Oke, untuk hari ini sampai di sana aja teman-teman. Sebelum aku tutup silakan di on cam dulu. Oke, Akmal, Ismail, Azril. Oke, nanti Akmal diperbaiki lagi susunannya ya. Susunan gambarnya. Oke, Kak. Ya. Ismail bisa, oke nggak bisa. Oke, kalau gitu aku screenshot aja teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih hari ini teman-teman. Sampai ketemu di hari Sabtu. Kita balik lagi di jadwal yang sama ya. Oke, aku pamit. Makasih, Kak. Ya.